Pemirsa Warisan Budaya Nusantara, Berita Budaya dan Berita Umum, kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Kegiatan belajar mengajar atau tatap muka langsung di Sekolah Dasar Katolik Nunu Pada, wilayah Kecamatan Aimere, Desa Waibala, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, dipastikan dihentikan sementara oleh pihak sekolah usai pintu masuk menuju halaman sekolah setempat dipagari oleh pihak yang pasalnya mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi sekolah tersebut. Atas peristiwa ini, Kepala Sekolah Dasar Nunu Pada, Sabinus Ngau, melaporkan kejadian kepada para pihak terkait di daerah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah dan pihak keamanan Polres Ngada di Flores. Peristiwa ini dibenarkan juga oleh penjabat Kepala Desa Waibala Oscar Toka. Menurut Kepala Desa, kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sebab pihak yang mengaku pemilik lahan melakukan penanaman pisang dan pohon dengan jarak hanya 2 meter dari bangunan sekolah. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, Vincentius Milo, pihaknya sudah menerima pengaduan langsung oleh pihak sekolah yang mendatangi Dinas Pendidikan Ngada di Kota Bajawa. Petikan audio penjelasan pengaduan yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Nunu Pada, Sabinus Ngau, dalam dokumen rekaman pengaduan kepada redaksi media WBN pasca kejadian. SDK Nunu Pada, Kecamatan Inerie, Desa Waibala. Mohon izin itu sejak berapa tahun lalu, kira-kira bagaimana itu permasalahan duduk perkaranya Pak Sekolah? Kasus sekolah ini sebenarnya dari dulu, dari tahun 74 itu didirikan bangunan di SDK di Nunu Pada. Nunu Pada itu dulu pindahan dari Waibala. Ya. Tahun 74 bangunlah gedung di Nunu Pada, lokasi baru. Iya. Lokasi ini dibagi dari desa. Bagi dari desa pada waktu itu tanah di sini, tahu sendiri waktu itu tanah di sini pekapolongnya terlantar begitu itu. Terus desa menunjuk tempat ini sebagai tempat sekolah. Bangunlah sekolah, rumah guru, lapangan sekolah dengan kebun sekolah dan kebun pramuka. Dalam perjalanan tahun 2019, sebelumnya itu mereka sudah pernah datang, tapi tidak terlalu menjadi tegas sekarang. Sejak 2019, September 2019, mereka datang mengaku sebagai tuan tanah. Mereka mengaku sebagai kepala suku. Mereka memperbaharui penyerahan menurut mereka bahwa sudah pernah menyerahkan tanah itu ke Yasugda. Yasugda? Ya. Yeah. Setelah konfirmasi ke Yasugda, ternyata mereka belum pernah dan tidak pernah terjadi penyerahan itu. Yasugda tidak pernah menerima. Mereka mengaku penyerahan tahun berapa, Pak? Mereka itu nanti tahun 2019 itu yang mereka datang omong yang sudah menyerahkan ke Yasugda. Iya. Pertama mereka bilang 2 hektar. Terus ubah ke 4 hektar. Terus sekarang dari situ mereka serobot lagi. Jadi mulai September itu mereka baru omong rencana lapor ke sekolah yang mereka mau buat pembaharuan. Ternyata langsung turun ke lokasi. Mereka turun banyak orang langsung babat semua tanaman hasil usaha sekolah. Ada pisang, ada jambu mete, terus kelapa, mereka ambil semua. Dan lokasi ini mereka bagi-bagi, kapling-kapling. Terus mereka bangun lagi rumah di dalam kompleks rumah guru. Jadi sekarang sudah rumah tembok. Rumah tembok di kompleks rumah guru, langsung berhadapan langsung dengan lorong masuk sekolah. Di lapangan. Iya. Sudah itu yang menjadi puncak itu kemarin
kami di sini sekolah 5 hari, jadi hari Sabtu tidak masuk. Tanggal berapa kemarin, Pak? Kemarin 23. Itu mereka tanam pisang, kelapa sampai di pintu kantor. Sampai di halaman apel mereka tanam semua dengan gamal, dengan pisang, dengan kelapa. Jadi kami mulai besok kami tidak bisa. Sebagai guru dan siswa kami takut. Ya, kami terpaksa malam ini kami buat rapat kesepakatan bersama dengan orang tua, komite dengan dewan guru. Besok kami kembalikan siswa ke orang tua untuk belajar dari rumah sambil kami laporkan kegiatan ini, kegiatan pemberhentian KBM ke dinas. Iya. Sehingga dari dinas ya sudah, kami bisa membuat laporan resmi ke polisi. Iya. Jadi mungkin mereka ada apa ancaman atau tuntutan mereka apa, Pak? Mereka sebelumnya proses ini sudah beberapa kali, Pak. Mulai dari desa ke kecamatan, terus dari kecamatan mediasi, terus sampai ke Kapolsek, Polsek juga. Mereka sepertinya ada mau bilang melawan, kita juga tidak tahu. Terus sampai ke DPR. Di DPR rekomendasikan ke Kapolres. Polres turun, lalu ukur semua, lihat lokasi. Tindak lanjut terakhir kami bertemu dengan Bupati. Sampai di Bupati minta wakil Bupati bertemu dengan kami. Dari warga komite, terus dengan kepala sekolah, kepala desa. Pada waktu itu, wakil Bupati janjikan nanti akan panggil dua belah pihak. Yang menjadi kami rasa tidak nyaman itu, di saat kami lapor, mereka menjanjikan, tetapi dari pihak sebelah maju terus. Sehingga puncaknya besok kami harus pulangkan siswa karena kami tidak bisa mau belajar mengajar di saat di depan itu sudah ada tanaman semua dan sampai mengganggu lagi. Baru mereka hampir setiap hari ada terus, hampir pagi sore ada terus di halaman sekolah, kami juga takut. Iya. Oh, ini Pak Wakil Bupati yang sekarang, Pak ya? Iya. Dalam mediasi dulu pernah mereka menuntut apa kira-kira yang mereka sampaikan? Yang mereka tetap mempertahankan bahwa tanah itu tanah suku, terus tanah itu diserahkan. Menurut mereka menyerahkan ke yayasan. Sementara yayasan konfirmasi ke keuskupan dan segala macam, ternyata belum pernah ada penyerahan dari mereka. Tidak ada tuntutan-tuntutan apapun? Ya, mereka langsung menguasai lahan, buka kebun, bagi-bagi kapling, bahkan sampai bangun rumah tembok. Sekarang sudah setengah temboknya sudah hampir full. Iya. Dari data yang Bapak tahu di versi sekolah, ini sejarah tanahnya dari mana ke mana, Pak, dulunya? Oh ya, kalau dari sejarah tanah sekolah ini, saya kebetulan guru di sini dari tahun 93. Iya. 93 itu masih kepala sekolah pertama. Iya. Nah, almarhum Bapak Thomas Jawa. Beliau tunjuk saya batas-batas, terus disampaikan bahwa tanah ini diperoleh dari pembagian dari desa. Iya. Untuk komite, untuk kepentingan umum pada waktu itu. Iya. Ya, sehingga di bagian utara ada kebun guru, ada untuk hansip, untuk beberapa toko masyarakat, ada yang untuk itu. Pada waktu itu saya belum datang tahun 70-an. Iya. Pas tahun 93, 94 itu saya karena lihat kebun itu begitu luas, saya minta kepala sekolah tunjuk untuk kita
bersihkan keliling semua. Lalu beliau tunjuklah dalam laporan setiap bulan kami melaporkan perkiraan saja 4 hektar ke yayasan. Kami laporkan 4 hektar secara garis besar. Ternyata setelah ada pengukuran ulang, pada waktu itu belum pernah ada pengukuran resmi. Iya. Setelah diukur kembali atas inisiatif Kapolres Vario dulu, ditemukan ternyata lebih dari 4 hektar, 6 hektar lebih. Iya. Dan itu sampai saat ini mereka masuk awalnya masih jauh di luar dari 4 hektar. Sekarang malah mereka serobot masuk sampai ke sekolah. Iya. Apakah mereka memagar, Pak, sekarang? Ya, Apa mereka tagar sekolah sekarang? pagar. Mereka pagar di tempat apel, di tempat parkir, ini sekolah punya semua, sampai tanam pohon pisang itu persis di pintu keluar masuk kantor. Tidak ada semacam ancaman-ancaman langsung? Tidak. Dari mereka punya keluarga itu anaknya, anak kandung dari yang mereka mengaku bilang yang menyerahkan itu justru mereka berada di pihak sekolah. Iya, anak kandungnya. Ya, anak kandung dari orang tua yang mereka akui sebagai Pemilik lahan. Iya, ya. Besok ada ujian apa, Bapak? Ujian semester 12 untuk kelas 6. Kelas 6 besok. Oke. Jadi besok tidak bisa dijalankan ujiannya, Pak, ya? Ya, tidak bisa. Siswa harus pulang. Ya. Keadaan tidak bisa, kami tidak berani masuk ke dalam karena kalau mereka masih di luar kami masih bisa berani. Ini sudah sampai ke dalam halaman, bahkan halaman apel yang besok pagi yang kami harus apel, mereka sudah tanam semua dengan pohon pisang. VPN Redaksi Nusa Tenggara Timur, Aurelius Do mengabarkan. Kunjungi situs